Selamat datang di channel Solusi Keuangan. Nah, di channel ini saya akan membahas tentang masalah ketika kalian gagal bayar di Kredivo. Nah, usut punya usut, saat ini kalian ketika telat bayar sudah lebih 30 hari dari jatuh tempo kalian, itu katanya sudah mulai didatengin oleh DC dari Kredivo loh. Padahal sebelumnya idealnya nih rata-rata aplikasi pinjaman online itu melakukan penagihan langsung datang ke rumah para debitur atau peminjamnya itu sekitar 3 bulan atau 90 hari. Namun pada kenyataannya akhir-akhir ini banyak banget yang bercerita dan mengeluh bahwa kok baru telat 30 hari sudah didatengin sama DC dari Kredivo. Benarkah demikian dan kira-kira apa sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi DC Kredivo yang datang ke rumah kita? Nah, teman-teman mungkin perlu kalian ketahui juga ya, biasanya kalau kalian misal telat 30 hari di Kredivo dan kemudian ada orang yang datang ke rumah kalian untuk memberikan surat, biasanya itu masih kurir yang memberikan kalian surat ya untuk penagihan. Tapi ada beberapa juga aplikasi-aplikasi pinjaman online, kurirnya ini langsung DC-nya. Tapi biasanya kalau kalian baru telat 30 hari nih teman-teman, itu DC-nya cukup ramah-ramah kok, cukup baik dan nggak begitu bikin meresahkan lah intinya. Jadi DC-nya itu sebenarnya cuman nganterin surat aja dan mengingatkan kalian untuk bayar. Nah, ini berbeda ya perlakuannya sama orang yang sudah gagal bayar atau telat bayar selama 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, pasti tentunya beda ya. Nah, untuk yang sebulan ini biasanya DC-nya masih tetap baik kok teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin masih berada di area Jabodetabek ya, biasanya rata-rata 30 hari kalian sudah akan didatengin untuk diberikan surat dari DC Kredivo ya. Buat kalian yang gagal bayar atau telat bayar di Kredivo mungkin udah lebih dari 30 hari tapi berada di kota-kota lain yang mungkin masih belum terlalu banyak DC lapangan dari Kredivo-nya, itu mungkin masih belum ya didatengin ketika kalian telat bayar 30 hari. Tapi ya sebaiknya kalian persiapkan aja ketika 30 hari kalian sudah terlambat, siap-siap aja DC sudah bakal datang ke rumah. Tapi sekali lagi saya ingatkan, nggak usah khawatir ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak mikir nih, bagaimana kalau nanti DC datang, saya malu, saya takut. Nggak perlu mikir sampai sejauh itu, karena apa ya, DC biasanya yang telat 30 hari biasanya hanya mengingatkan baik-baik saja. Intinya kalian juga bersikap ramah saja, kalian terima DC-nya, kalian jangan main kabur-kaburan, jangan main kucing-kucingan, biar DC-nya juga tidak kesal. Dan biar ibarat kata kita kooperatif lah. Kita memang gagal bayar, kita telat bayar, dan kita juga kooperatif. Yang namanya DC pinjaman online itu kan tugas mereka memang untuk menagih ya teman-teman. Bukan untuk menjahati kalian. Jadi ya mereka dikejar target juga nih. Jadi kalian harus paham dan harus mengerti posisi dari DC pinjol tersebut teman-teman. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ketika ada DC datang dan meminta uang kepada kalian agar kalian bayar langsung ke dia, jangan sampai mau ya teman-teman, karena banyak banget nih teman-teman di luar sana yang merasa tertipu, sudah bayar dan titip bayar melalui DC lapangan yang datang ke rumah, dan ujung-ujungnya uangnya itu tidak masuk dan tidak dianggap terbayarkan di aplikasi tersebut teman-teman. Ini untuk berjaga-jaga saja. Jadi sebaiknya kalian kalau mau bayar apapun hanya lewat rekening terdaftar di aplikasi pinjaman online. Dalam kasus ini adalah Kredivo kalian teman-teman. Jadi kalian bayarnya full murni di aplikasi. Jangan mau kalau ada dititip DC lah atau lah dan dibujuk bahwa nanti ketika kalian bayar nanti kalian hanya bayar pokoknya, dendanya akan hilang jika kalian bayar lewat DC. Itu kalian jangan percaya ya teman-teman. Sebaiknya benar-benar deh saya ingatkan, banyak banget korban yang tertipu terpercaya hal ini teman-teman. Maka dari itu saya ingin ingatkan sekali lagi, kalau mau bayar langsung lewat aplikasi, ikuti petunjuk di aplikasi. Jangan titip kepada siapapun. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.